Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam pembahasan hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas di awal-awal hadis yang pertama yang berkaitan dengan an-niyat. Hadis yang pertama ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebenarnya apa sih fungsi dari niat tersebut, sehingga niat ini sangat memiliki kedudukan yang begitu penting di dalam ibadah. Karena dia nantinya akan menjadi tolak ukur dari besar dan kecilnya ibadah tersebut. Karena kata Nabi SAW, kemungkinan ada amal yang kecil tapi dia menjadi besar karena sebuah niat. Begitu juga sebaliknya. Ada amalan yang besar kemudian menjadi kecil dikarenakan oleh niat. Nah, di dalam buku Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Baghdadi, beliau mengatakan wa amman niyatu bil ma'na alladhi yadhkuruhu al-fuqaha, adapun niat yang memiliki arti yang dimaknai oleh para fuqaha, orang-orang alim ulama yang memahami tentang ilmu-ilmu fikih, mengatakan niat tersebut adalah wahuwa tamyizul ibadah minal adat. Niat ini fungsi yang pertamanya adalah sebagai pembeda antara ibadah dan juga kebiasaan. Kita tahu, kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki adat. Dan sebagian dari adat itu terkadang dibawa dalam masalah ibadah. Nah, di sini fungsi niat. Di sini fungsi niat tersebut membedakan antara adat dan juga ibadah. Kalau tadi adat tersebut mungkin berkaitan dengan ibadah, tapi niatnya untuk menjalankan adat, maka dia tidak akan menjadi sebuah ibadah. Dia harus dikaitkan dengan niat ibadah, baru bisa terhitung sebagai sebuah ibadah. Ini fungsi yang pertama. Kita bisa melihat bagaimana niat itu begitu penting untuk seseorang ketika dia menjalankan ibadahnya. Kalau adat tadi yang kemungkinan ada kaitan dengan ibadah, tapi tidak diniatkan untuk beribadah, ya, kita mengambil contoh ya. Mungkin ada sebagian adat di negara kita ini yang ketika ada orang yang meninggal, kemudian ada yang bertakziah dan memberi sedikit uang. Mungkin di sebagian tempat ini menjadi sebuah adat. Ya. Namun, jikalau ini dijadikan sebagai sebuah ibadah, contoh untuk bersedekah dan membantu meringankan keluarga yang ditinggalkan, maka dia menjadi ibadah. Tapi kalau tidak diniatkan untuk beribadah, maka dia hanya sekedar menjadi adat, tidak menjadi ibadah. Maka ini penting untuk kita pahami bersama. Wa tamyizul ibadat ba'duha min ba'din. Dan kemudian niat ini juga menjadi pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Ya. Sebagaimana yang kita jalani hari-hari, sholat lima waktu, ya. Antara zuhur dan asar, rakaatnya sama, cuman memiliki waktu yang berbeda. Di sini yang menjadi pembeda. Jikalau kita hendak sholat zuhur, berarti kita harus meniatkan sholat zuhur, meskipun rakaatnya sama seperti rakaat sholat asar. Karena kalau kita salah mengambil niat, kita harus datang ke sholat zuhur, tapi niat kita datang dengan sholat asar, maka ibadah tersebut tidak diterima dan dia harus mengulang sholatnya. Ini antara ibadah dengan ibadah. Atau niat berpuasa. Sebenarnya dia harus berpuasa wajib. Contoh seperti mengganti ibadah puasa yang dia tinggalkan karena sebuah alasan. Namun di situ bertepatan dengan puasa sunnah Senin atau Kamis. Niat yang dia keluarkan untuk puasa pada hari itu adalah niat puasa sunnah Senin dan Kamis. Maka ini tidak sesuai. Maka di sini fungsinya tadi harus benar-benar kita pahami bersama.
Fa innal imsak anil akli wa syurbi yaqa'u taratan hamiyatan. Ya. Di sini Syekh Syihabuddin Al-Baghdadi memberikan contoh yang lain. Terkadang ada orang itu yang menahan makan, menahan minum karena kebutuhan. Mungkin dia harus operasi, mungkin dia harus menjadi seseorang yang sehat, ya. Maka dia harus meninggalkan makan dan minum. Wa taratan li'adamil qudrah anil akli. Atau mungkin dia meninggalkan makan niatnya hanya karena dia tidak bisa makan tersebut karena sedang sakit atau karena satu hal yang lain. Wa taratan tarakan li syahwati lillahi azza wa jalla. Dan terkadang dia meninggalkannya karena untuk menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang pemuda yang belum sanggup menikah, ya, dia belum sanggup menikah dan dia harus menahan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia menahan syahwat, menahan makannya tersebut agar syahwatnya tertekan karena Allah Subhanahu wa taala. Fayuhtaju fi siyami ila niyat litabghidi bidzalika an tarqi ta'am ala ghairi hadzal wajh. Maka dalam hal seperti ini, dalam hal berpuasa tadi menahan makan dan minum dibutuhkan niat. Jikalau niat tersebut untuk berpuasa, maka harus dilakukan, harus diniatkan untuk berpuasa agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-ibadat kas-salati was-siyam minha fardun wa minha naflun. Dan seperti salat dan juga puasa, di dalamnya ada yang wajib dan ada yang sunnah. Maka di sini fungsinya tadi dia sebagai pembeda. Maka harus kita perhatikan. Maka dari itu sekarang kita sudah mengetahui bahwasanya niat tersebut sebagai pembeda di antara ibadah-ibadah dan juga antara ibadah dan adat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.